Pria itu sedang membenturkan tembok. Kemudian uang $100 jatuh. Dia membuka lemari di sebelahnya, di dalamnya ada sebuah paket. Gunakan kantong plastik untuk menutupinya, buka dan lihat. Di atas adalah tagihan lain. Saat ini, rekan-rekannya datang mendesaknya untuk meninggalkan pekerjaan. Pria itu dengan panik bangkit dan berpura-pura tidak melakukan apa-apa. Manajer sedang hadir. Karena gedung ini akan diledakkan selama 90 menit. Tidak ada yang bisa tinggal di sini lagi. Sepanjang jalan, dia selalu memikirkan paket lain saat mengantri untuk ketepatan waktu. Lalu beritahu rekan kerja bahwa dia lupa kartunya di gedung. Mereka berdua membuat janji untuk pergi ke bar setelah bekerja. Jadi sang gemuk tidak setuju. Mar baru saja memberinya uang $100 itu. Biarkan dia pergi minum bir terlebih dahulu lalu segera lari kembali. Diam-diam bersembunyi di dekat pintu. Melihat tidak ada yang memanjat pagar. Sejak dia melihat uang $100 itu, dia melupakan semua kelelahannya dan naik ke lantai 5. Dia berlari ke ruangan lain. Angkat bungkus itu. Di dalam tas gelembung ada 3 tas hitam. Ketika dia membukanya, dia melihat di dalamnya ada tumpukan uang yang tertata rapi. Begitu juga dengan tas lainnya. Mark belum pernah melihat begitu banyak uang. Dia menjadi kaya, dia melepas salah satu tas dan menghitung. $100.000, wih adalah surga. 3 paket ini harus $3 juta. Mulai sekarang, diam saja di rumah dan hitung uangnya. Saat ini, kamar sebelah mentransmisikan suara. Seorang lelaki tua sedang mengobrak-abrik tas. Dia dengan gugup menjulurkan kepalanya keluar. Orang tua itu juga pergi ke kamar lain. Untungnya dia tidak menghitung uang di sana. Apakah uang ini miliknya? Sudahlah, dia memasukkan semua uang ke dalam sakunya. Bahwa lelaki tua itu ada di sana sedang memahat tembok. Mark memanfaatkan waktu dia tidak memperhatikan. Mereka berdua membelakangi satu sama lain sehingga mereka tidak menyadarinya. Dia pergi ke dapur untuk menemukan sekantong bola. Jelas membakar lengan atasnya. Tepat pada saat ini, adegan yang menggairahkan telah tiba. Mark baru saja turun ke lantai 2 ketika dia mendengar suara di lantai bawah. Bagaimana mereka berpikir tentang membagi uang dan naik ke sini? Apa yang harus dilakukan? Ada orang yang naik turun. Mark tak berdaya naik ke lantai 8. Melihat mereka semakin dekat. Jadi Mark hanya bisa bersembunyi agar mereka tidak mengetahuinya. Sepertinya ada orang di sana. Segera pergi ke lantai 8. Sekarang semua orang bisa mendengarnya. Dia hanya harus menyembunyikan uangnya. Dia akan keluar ketika dia hampir ketahuan. Orang-orang di bawah telah naik ke tempat itu. Mereka berpisah untuk menemukan. Mark sudah tidak ada lagi. Seorang pria berjanggut dengan pistol pergi ke sana untuk mencari. Mark bersembunyi di jendela dengan tirai menghalanginya. Pria berjanggut itu tidak mendeteksinya untuk saat ini. Untungnya, pada saat ini, dia menoleh ke kiri seolah-olah dia melihat sesuatu. Ternyata lelaki tua itu juga bersembunyi di jendela seperti dia. Kebetulan sekali. Sepertinya lelaki tua itu tidak termasuk dalam kategori yang sama dengan yang lainnya. Tapi situasi Mark di sini telah berubah. Pria berjanggut itu pergi ke jendela. Bagaimana? Pria itu membuka lemari dan menemukan sebuah paket besar. Keluarkan dan lihat. Di dalamnya penuh dengan uang, begitu pula 3 tas lainnya. Dia menakjubkan. Pernah melihat begitu banyak uang. Dia pergi ke tempat lain untuk menghitung uang, total $3 juta. Dia tidak perlu melihat wajah siapapun untuk hidup lagi. Dia dengan gembira menari untuk memberi selamat. Ketika dia tenang, dia mendengar gerakan di luar. Dia segera pergi dari sini. Tapi dia tidak menyangka ada orang di bawah. Dia bingung. Hanya bisa bersembunyi sementara, untungnya tidak terdeteksi. Tetapi ketika dia menoleh untuk melihat, dia menemukan. Ada seorang lelaki tua bersembunyi di jendela seperti dia.
Dua orang dengan empat mata saling memandang. Tidak berani bersuara, preman itu mencari uang. Ketika Mark akan ditemukan, lalu sebuah nama memberitahu semua orang. Ada variabel, semuanya. Mereka semua lari, jadi Mark kabur. Ternyata mereka menemukan seorang pekerja di lantai bawah. Itu rekan gemuk Mark. Dia belum keluar sejak dia melihat Mark begitu lama. Jadi dia kembali untuk menemukannya. Dia menjelaskan bahwa dia hanya seorang pekerja konstruksi, tapi masih punya uang $100 lainnya. Sang kakak menyuruh juniornya untuk menanyakan di mana sisa uangnya. Tetapi pria gemuk itu tidak mengatakan apa-apa. Mark ada di dek observasi sekarang. Preman menembak pria gendut itu. Ada seseorang di atas sana. Pisahkan dan tangkap. Teriakan Mark mengungkapkan lokasinya. Mereka semua berlari untuk menemukannya. Mark tidak punya pilihan lain dalam cederanya. Hal yang mendesak adalah untuk menyelamatkan nyawa. Seorang junior baru saja mencapai lantai 8. Mark melompat untuk menyelinap menyerang kalian berdua. Solo bersama, meninju dan saling tendangan. Cukup sulit dibedakan. Akhirnya, Mark menendangnya ke lift yang rusak. Setelah memecahkan nama yang tidak terduga, pria lain datang mengejarku, untungnya. Dia berlari ke lantai 8 dan kelelahan. Jadi Mark melakukan beberapa pukulan dan menjatuhkannya. Tapi sayangnya diselundupkan oleh gadis di belakang. Ditendang sekali lagi. Saat didesak, Mark berpura-pura beritahu di mana uang itu dan kemudian tiba-tiba melakukan serangan balik. Karena dia ada tubuh cepat, satu orang bisa pukul 3 orang. Lebih mudah untuk masuk ke jalan sampah dan bersembunyi. Baru saja merangkak keluar dari tempat pembuangan sampah, tidak bisa bernapas. Kemudian dikendalikan oleh orang tua dari belakang. Dia juga ingin memaksa Mark kemana uang itu. Apa yang dia lakukan di sini? Mark hanya bisa mengatakan bahwa dia baru saja kembali untuk mengambil kartu itu, tidak ada hubungannya dengan orang-orang itu. Mereka bahkan membunuh teman-temannya. Ketika dia mendengar ini, dia juga mempercayai Mark. Memperingatkannya untuk tidak berteriak tetapi lepaskan saja. Dia langsung menyerang orang tua itu. Dua orang bertarung, tidak ada yang kalah. Teman dekat Mark tidak buruk. Jadi dia juga tak menyerah, mempertaruhkan hidup untuk menyerang orang tua yang aneh ini. Jangan mengkritik orang tua. Menghadapi Mark dia tidak lemah sama sekali. Ketika dua orang berkelahi, kemudian salah satu junior mendengar suara lari dan menodongkan pistol ke arah mereka. Berdiri diam untukku. Tenang, saudara. Tetapi, ini bodoh untuk tidak bergerak. Ada dua orang berkelahi di sini, cepat datang. Mark dipukul. Kemudian salah satu junior gangster datang. Hentikan perang. Keduanya juga dengan patuh berhenti berkelahi. Saat dia menelepon orang, keduanya sangat baik sehingga mereka bergegas maju, melawan dan menjatuhkannya. Sekarang orang lain datang, mereka hanya perlu melarikan diri. Mark berlari kencang, jadi dia lari ke lantai 6. Tapi preman juga datang. Mark hanya harus berimprovisasi, ambil garis api, buang keluar jendela, momen kritis. Dia dengan berani turun, seseorang di bawah menatapnya dan menembak. Untungnya tidak kena. Cepat berayun ke bawah. Tetapi baru-baru ini tertangkap oleh gadis tadi. Mark menghindari peluru, tapi tidak ada tempat untuk bersembunyi. Pada saat itu lelaki tua itu muncul dan melemparkan batang kayu itu ke arahnya. Kakak laki-laki di bawah melihat sosok di dekat jendela. Langsung melepaskan tembakan, gadis itu begitu saja berubah menjadi kambing. Benar-benar tidak takut pada musuh yang kuat, hanya takut pada rekan satu tim yang bodoh. Pada titik ini, kakak bisa bereaksi. Dia membunuh pacarnya dengan tangan dia sendiri. Dia menyalahkan semuanya pada Mark. Memerintahkan bawahannya untuk mengubur mereka hidup-hidup. Mark melihat bahwa lelaki tua itu telah menyelamatkan hidupnya sehingga dia melepaskan kecurigaannya. Dua orang berbicara untuk mengetahui bahwa lelaki tua itu adalah pensiunan polisi. Dia menyelamatkan putrinya yang sakit parah.
Itu sebabnya dia berurusan dengan penjahat untuk mendapatkan uang. Melihat lelaki tua itu begitu jujur, mereka berdua setuju. Keluar dari tempat ini, kali ini Mark lebih berani. Dia dengan berani mengambil inisiatif untuk menyerang. Lelaki tua itu juga datang untuk membantu. Trik untuk melumpuhkan preman. Apa katamu? Tembak cepat atau aku akan mati. Tembak. Untungnya, lelaki tua itu melepaskan tembakan tepat waktu. 2 orang tewas. Saat ini Markus tidak ragu lagi, menembak mati pria yang baru saja bangun. Tinggal 15 menit lagi. Adalah gedung ini akan diledakkan, dia mengambil sekantong uang. Berbagi dengan orang tua itu. Lalu kalian berdua naik ke atas. Karena di bawah ada kakak laki-laki dan adik laki-laki. Mereka pergi ke atap untuk melompat ke atap sebelah. Tidak tahu itu. Ditangkap oleh bos. Saat-saat berbahaya. Mark mendukung lelaki tua yang pergi lebih dulu. Dia karena putrinya, yang sakit parah, harus mundur dulu. Mark mundur ke atap untuk menghadapi kakak laki-laki itu. Tapi tepat pada waktunya untuk kehabisan amunisi. Saat musuh mendekat, dia membuang uang itu dan bergegas. Solo dengannya, setelah pertarungan jarak dekat. Sang kakak dipukuli hingga jatuh, Mark pun lolos dengan mulus. Tinggal 1 menit lagi dan bangunan itu akan diledakkan. Saat berbahaya orang tua itu sedang mengemudi. Datang untuk menyelamatkan Mark, dia hanya harus bertaruh. Melompat dari truk sampah, untungnya tidak apa-apa. Sekarang juga, investor menekan tombol pemicu. Seluruh bangunan runtuh. 2 orang berhasil lolos. Dapatkan cukup uang, putri orang tua juga akan sembuh. Hati nurani Mark menyengat. Dia memutuskan untuk menggunakan setengah dari uang itu. Kirimkan secara anonim ke anggota keluarga dan koleganya. Video berakhir di sini. Sampai jumpa lagi.